Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita teruskan ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal di halaman 48. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada kitab muallif kitab Ihya dan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, yaitu Imam Ghazali. Ala hadhin niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa qad kanat ta'attushu ila daraki haqa'iqil umuri da'bi wa daydani min awwali amri wa ray'ani umri gharizatan wa fitratan min Allah ta'ala wa dha'aha fi jibillati la bi ikhtiyari wa khilati. Wa qad kanat ta'attushu, dan ada rasa haus, curiosity, ingin tahu, ila daraki haqa'iqil umuri, untuk ila darki atau ila daraki, ya, untuk mengetahui inti segala sesuatu, ya. Da'abi adalah kebiasaanku, wadaidani dan sama kebiasaanku. Min awwali amri wa ray'ani umri, dari sejak awal mula kehidupanku, wa ray'ani umri, dan masa muda umurku, gharizatan, ya. Ini bisa tarkibnya sebagai hal, ya. Gharizatan sebagai, ya, atau bisa juga di dalam bentuk apa itu sebagai tamyiz juga bisa, hal juga bisa, ya. Gharizatan wa fitratan sebagai ghariza. Ghariza itu adalah sesuatu yang tertanam dalam diri kita, watak, ya. Wa fitratan minallahi ta'ala, ya. Fitrah dari Allah Ta'ala. Wada'aha fi jibillati, Allah menaruh kebiasaan ini, ghariza dan fitrah ini, fi jibillati. Jibillah itu artinya adalah cetakanku, dalam kebiasaanku, di dalam konstruksi diriku, itu jibillah, ya. La bi ikhtiyari wa khilati, bukan karena kemauanku. Jadi Al-Ghazali mengaku di sini bahwa kebiasaan beliau sejak muda itu kepingin memang mengetahui hakikat segala sesuatu sampai sejauh-jauhnya. At-ta'attush, ya, istilahnya adalah at-ta'attush, curiosity, ingin haus, ingin mengetahui segala sesuatu. Itu adalah wataknya Imam Ghazali sejak muda. Karena watak seperti ini, beliau belajar terus sampai setinggi-tingginya, hattan halat, sehingga menjadi mereteli atau pudar, ucul, ya, menjadi lepas ani rabitatu taqlidi, dariku, ya, rabitatu taqlidi, ikatan taklid. Karena beliau memang kepingin mengetahui hakikat segala sesuatu, belajar terus sampai taklid, ya, itu hilang atau pudar dari beliau. Artinya beliau sudah enggak lagi pada level taklid, sudah bisa berpikir sendiri secara independen. Karena beliau memang punya kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu sampai ke sedalam-dalamnya. Kalau orang yang taklid itu kan orang yang informasinya mengenai sesuatu kan terbatas, ya, dangkal. Al-Ghazali enggak begitu. Wangkasarat alayyal aqaidu, dan hancur, lebur, menjadi
hancur semua alayya terhadapku al-aqaidu semua akidah-akidah al-mauruthatu yang diwarisi dari orang-orang tua, keyakinan-keyakinan yang diwarisi dari orang tua hilang semua karena beliau sudah nggak lagi taklid, jadi beliau bisa berpikir sendiri. Jadi semua gagasan-gagasan, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan yang diwarisi dari leluhur itu pecah semua, hancur lebur semua ya. Ala qurbi ahdin bisin nisiba, dalam keadaan masih dekat ya dengan bisin nisiba, tahun atau umur kanak-kanak. Artinya Al-Ghazali pada usia yang masih sangat muda itu sudah bisa berpikir independen, nggak lagi taklid ya. Idra'aitu sibyanan nasara. Kenapa begitu? Karena idra'aitu, karena melihat aku sibyanan nasara, anak-anak Kristen. La yakunu lahum nusyu'un, tidak ada bagi mereka nusyu'un, pertumbuhan ya, sebagai manusia dari kanak-kanak sampai ke dewasa. Illa alat tanassuri, kecuali tumbuh atas kekristenan. Wasibyanal Yahudi, dan anak-anak orang-orang Yahudi, la nusyu'a lahum, tidak ada pertumbuhan bagi mereka, illa alat tahawudi, kecuali tumbuh atas tradisi keyahudian. Wasibyanal muslimina, dan anak-anak orang-orang muslim juga sama, la nusyu'a lahum illa alal islami, tidak ada pertumbuhan bagi mereka illa alal islami, kecuali atas tradisi Islam. Artinya ini menarik sekali ya. Al-Ghazali mengatakan di sini bahwa umumnya orang-orang itu tumbuh dewasa dari kanak-kanak jadi dewasa itu ya mengikuti tradisi orang tua. Kalau orang tuanya Kristen ya Kristen, ikut tradisi Kristen. Kalau Yahudi ya ikut Yahudi. Kalau Islam juga ikut Islam. Al-Ghazali mengatakan saya tidak mengikuti pola itu. Walaupun saya belum jauh dari masa kanak-kanak, masih sangat muda maksudnya, saya sudah bisa melepaskan ikatan-ikatan dengan tradisi itu dan mencari sendiri jawabannya. Ini agak sedikit sombong memang di sini Al-Ghazali ya. Agak ya, tapi kenyataannya begitu. Ini tahadduts bin nikmah ya, bercerita mengenai apa yang beliau alami, tidak not bragging, enggak ngomongkan diri, enggak ya. Ya, tapi kesannya bisa dibaca begitu ya. Bisa dibaca sebagai agak sombong. Dan pembacaan seperti ini, pembacaan bahwa ini kesombongan, itu kalau Anda pernah membaca bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri ya, seorang intelektual Maroko yang pernah digandrungi sekali oleh para anak-anak muda di Indonesia, para intelektual dan sarjana-sarjana muslim di Indonesia tahun-tahun 90 ya, 2000 awal, sekarang sudah mulai pudar. Tapi dulu Al-Jabiri itu pernah menjadi pemikir selebriti dari Maroko yang bukunya banyak dibaca ya. Serial Naqdul Aqlil Arabi, Binyatul Aqlil Arabi, Takwinul Aqlil Arabi itu. Kalau Anda baca salah satu karya Al-Jabiri tentang Ibnu Rushd ketika dia menulis pengantar untuk bukunya Ibnu Rushd Tahafutut Tahafut ya. Ibnu Rushd menulis kitab judulnya Tahafutut Tahafut sebagai jawaban atas bukunya Al-Ghazali judulnya Tahafutul Falasifah yang mengkritik para filosof ya. Nah, Al-Jabiri menerbitkan bukunya Ibnu Rushd ini Tahafutut Tahafut dan dikasih kata pengantar yang panjang sekali, dan nampak sekali di situ Al-Jabiri membela, berpihak kepada Ibnu Rushd dan mengkritik agak keras Al-Ghazali. Dan salah satunya beliau Al-Jabiri mengatakan ya Al-Ghazali ini agak sombong memang. Ya itu ya nggak apa-apa. Ya semua orang kan boleh menafsir ya. Tapi bagi saya ini bukan kesombongan, tapi ini bercerita mengenai keadaan Imam Ghazali waktu masih muda. Jadi waktu masih sangat muda, Al-Ghazali itu sudah punya kemampuan untuk berpikir sendiri karena beliau punya ta'atush ya, at-ta'atush, punya curiosity, punya keinginan tahu yang besar sekali.
Wasami itu dan mendengar aku al-haditha al-marwiyah, hadis yang diriwayatkan an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, sekiranya bersabda kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu dilahirkan alal fitrati, menurut fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya maulud, yuhawwidanihi, menjadikan Yahudi kedua orang tua ini, hi kepada mauludin tadi, wa yunassiranihi, dan menasranikan dua orang tuanya ini, hi kepada maulud, wa yumajjisanihi, dan memajusikan ya kedua orang tuanya ini, hi kepada maulud. Jadi hadis ini menarik. Orang-orang anak-anak itu ketika dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih. Jadi seperti teorinya John Locke itu, anak-anak itu seperti tabula rasa, seperti papan kosong atau kertas kosong ya. Kemudian lingkungan sekitarlah yang memberikan warna. Kalau lingkungan sekitarnya Islam ya warnanya Islam, kalau Kristen ya Kristen, kalau Yahudi Yahudi. Fataharraka, maka tergerak batinku, Al-Ghazali maksudnya, ila talabi haqiqatil fitrati, untuk mencari hakikatnya fitrah al-asliyati, yang asal. Jadi apa ini fitrah yang asal ini? Jadi Al-Ghazali itu tergugah oleh hadis ini, terpicu oleh hadis ini untuk mencari mana fitrah yang sesungguhnya yang menjadi keadaan awal ketika seorang anak dilahirkan ya. Wa haqiqatil aqaidi, dan hakikatnya akidah-akidah, opini ya, kepercayaan-kepercayaan al-aridati, yang datang belakangan setelah kelahiran seorang anak, bitaqlidil walidaini wal ustadzaini, dengan mentaklid, meniru dua orang tua, wal ustadzina, dan para guru-guru. Ini agak aneh ya, al ustadzina bitaqlidil walidina ya, mengikuti dua orang tua ya, wal ustadzina, dan guru-guru. Ya, biasanya kata ustadz itu dipluralkan, dijamakkan dengan mengikuti bentuk asatidz ya, atau fa'ail ya, asatidz. Kalau dijamakkan dalam bentuk mudzakkar salim seperti ini, al-ustadzin, itu agak jarang sebetulnya. Tapi karena supaya satu berima, bersajak dengan walidina, jadi dijamakkan atas jamak mudzakkar salim ya, biar sama. Bitaqlidil walidina wal ustadzina. Ya, ini karena alasan stilistika, gaya bahasa ya. Wa tamyizi, dan membedakan baina hadhihi taqlidati, di antara semua taklid-taklid ini ya. Jadi Imam Ghazali kepingin meneliti itu ya, akidah-akidah kepercayaan yang hanya merupakan hasil dari kepercayaan turun-temurun, yang tidak ada basisnya, nggak ada dasarnya ya. Wa awailuha, dan permulaan dari taklid ini, semua taklid-taklid itu adalah talqinatun, merupakan dikte-dikte ya, sesuatu yang didiktekan oleh leluhur dulu, leluhur yang satu mendiktekan yang leluhur berikutnya, terus sampai ke kita. Jadi awal mula taklid itu talqin, bukan sesuatu yang diperoleh berdasarkan penalaran yang mendalam ya. Inilah Al-Ghazali, orangnya nggak suka ya mengikuti apa yang sudah ada. Jadi ya mengikuti, tapi harus tahu alasannya, harus tahu dalilnya, harus tahu hujahnya itu ya. Wa fi tamyizil haqqi, dan di dalam membedakan antara yang benar, minha, dari talqinat atau taklidat ya, anil batili, atau wa fi tamyizil haqqi, dan di dalam membedakan antara yang benar, minha, di dalam taklidat, anil batili, dari yang salah, yang batil, ikhtilafatun, ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi inilah watak dari Al-Ghazali, selalu kepingin mencari
hakikat esensi dari segala sesuatu, hakikatul haqaiq ya. Dan membedakan antara mana tradisi atau warisan-warisan leluhur yang benar dan mana yang tidak benar ya. Itu selalu kepengen diteliti oleh Al-Ghazali. Fakultu, maka mengatakan aku Al-Ghazali fi nafsi, dalam diriku, awalan mula-mula ya, innama matlubi al-ilmu bihaqaiqil umuri. Innama matlubi, sesungguhnya apa yang aku cari ya, ketika saya belajar, ketika saya menjalani proses mencari itu, nah itu yang aku cari mula-mula apa dulu? Yang aku cari adalah al-ilmu, mengetahui bihaqaiqil umuri, dengan hakikat segala sesuatu. Ini kata kunci ya, haqaiqul umur, inti dari segala sesuatu. Dan kalau kita baca karya-karya Al-Ghazali, itu memang kecenderungan untuk mencari haqaiqul umur itu menonjol sekali. Beliau menulis misalnya satu kitab yang terkenal sekali, Jawahirul Quran. Jawahirul Quran, mutiara-mutiara Al-Quran. Di dalam kitab itu beliau mengatakan antara lain bahwa maksudnya saya Al-Ghazali ya, ketika membaca Quran, memahami Quran, saya itu seperti orang yang menceburkan diri ke lautan, ingin mencari mutiara. Dan saya untuk mencari mutiaranya Quran itu siap untuk berlayar sampai ke tengah lautan yang paling jauh. Saya bukan orang yang cemen, yang hanya berani masuk ke lautan di pinggir pantai saja, yang hanya nyari lokan, nyari kerang atau apa yang. Jadi orang yang ingin mencari mutiara di lautan kok hanya bermain di sekitar pantai saja, ya nggak akan dapat apa-apa. Kalau dia mau mencari mutiara ya harus terjun sampai ke tengah lautan, harus naik perahu sampai kapal sampai ke tengah dan masuk ke dalam menyelam ya. Itulah Al-Ghazali. Jadi di dalam meneliti apapun beliau tidak terima, tidak bisa hanya di pinggiran saja, hanya tipis-tipis kalau baca sekarang itu ya, hanya tipis-tipis ya. Dia harus sampai ke intinya sesuatu, haqaiqul umur ya. Fala budda, maka tidak boleh tidak, min talabi haqiqatil ilmi, untuk mencari hakikatnya ilmu. Mahia, apa itu hakikatul ilm itu ya? Apa itu hakikatnya ilmu itu? Ini pertanyaan filosofis ya. Apa itu hakikat ilmu itu apa? Sampean pernah nggak bertanya kayak begitu itu kan? Nah, ini pertanyaan Al-Ghazali. Waktu masih muda pun beliau bertanya, apa itu hakikat? Jadi ketika kita mengatakan saya tahu, maksudnya apa tahu itu? Kita pernah nggak berhenti sejenak gitu bertanya, ketika kita mengatakan atau punya perasaan ya, punya pikiran, saya tahu. Nah, tahu itu apa? Ya, tindakan tahu itu ya, itu apa sesungguhnya tahu itu? Al-ilm ya. Al-ilmu artinya adalah saya tahu sesuatu ya. Maksudnya apa tahu sesuatu itu? Itu diteliti itu. Jadi kan kebiasaan orang ya, kebiasaan kita sebagai manusia sehari-hari ya. Manusia Bekasi yang biasa sehari-hari itu ya. Itu kan ya kita menjalani segala hal setiap hari itu ya kita jalani saja, nggak pernah kita pikirkan ya. Ketika kita misalnya mengatakan tahu, itu maksudnya apa tahu itu? Ketika saya misalnya melakukan sesuatu misalnya, kita nggak pernah memikirkan tindakan kita itu secara sungguh-sungguh. Nah, kalau orang yang punya tatus ya, punya kuriositas, ingin tahu yang mendalam, rasa haus yang sangat dalam seperti Al-Ghazali, itu nggak bisa membiarkan sesuatu dilakukan tanpa difikirkan. Difikirkan hakikatul amrnya. Ya, itu kata kuncinya, hakikatul amr. Ya, meskipun nggak semua orang siap begini sih ya. Orang yang bisa begini ya hanya orang-orang khusus ya.
Kalau orang biasa nggak bisa. Ya lagian kalau kita memikirkan segala sesuatu, kapan nyari duitnya kan? Kapan ke kantor, kapan ngajar, kapan nyari nafkah, dan ya banyak orang-orang yang disibukkan oleh hal-hal duniawi sehari-hari. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berdiri di atas kebutuhan-kebutuhan duniawi ini ya. Fadzahara, maka tampaklah li bagiku Al-Ghazali annal ilmal yaqini, ya sesungguhnya ilmu yang yakin, ilmu yang betul-betul kuat basisnya ya, yang yakin betul, yang tidak ada keraguan di sana. Huwallazi adalah sesuatu yang kasyifu fihil ma'lumu, yang kasyifu yang tersingkap fihi di dalam alladzi al-ma'lumu, sesuatu yang diketahui. Inkisyafan secara apa itu? Keterbukaan, ketersingkapan, la yabqa yang tidak ada ma'hu bersama inkisyaf ini raibun, keraguan-raguan ya. Wala yuqarinuhu, dan tidak menyertai hu kepada inkisyaf imkanul ghalati, kemungkinan salah, wal wahmi, dan waham. Waham itu ya sangkaan yang lemah ya. Wala yattasi'u, dan tidak membiarkan, tidak bisa menampung al-qalbu, hati, li taqriri dzalika, untuk menetapkan itu semua tadi itu, keraguan-raguan dan waham tadi itu. Jadi ilmu yang yakin adalah ilmu yang kasyifuhu bil ma'lum ya. Ilmu yang menyingkapkan al-ma'lum secara meyakinkan sehingga tidak ada keraguan di sana ya. Karena setiap ilmu, jadi begini teorinya ya. Ketika kita tahu al-ilmu itu, kita tahu itu kan, kalau kita tahu mengandaikan kita tahu sesuatu. Kan tidak ada tahu itu tok itu kan nggak bisa. Tahu itu bersifat relasional ya. Jadi ketika kita bilang tahu apa? Ada ta'alluqnya. Jadi istilahnya ahli kalam atau teologi dalam Islam, setiap pengetahuan itu ada ta'alluqnya. Ada sesuatu yang diketahui. Setiap kemampuan itu juga ada ta'alluqnya. Mampu apa? Nah, kemampuan itu mengandaikan adanya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan itu juga mengandaikan pengetahuan tentang sesuatu. Itu namanya ta'alluq atau relasi ya. Nah, pengetahuan al-ilmu itu mengandaikan adanya al-ma'lum ya. Kemampuan al-qudrah itu mengandaikan adanya al-maqdur, sesuatu yang dimampui ya. Ya samalah. Makan mengandaikan ada yang dimakan. Minum mengandaikan ada yang diminum. Jadi segala tindakan itu relasional ya. Kita berjalan ya, berjalan kepada sesuatu menuju tujuan ya. Tidak ada tindakan itu yang diem, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Ada ta'alluqnya ya. Kita duduk di atas apa? Nah itu kan. Jadi tahu apa, mampu apa. Jadi al-ilmu itu ada selalu mengandaikan adanya al-ma'lum. Nah, ilmu yang yakin, yang tidak ada keraguan adalah ilmu yang di situ al-ma'lum itu tersingkap kepada kita dengan cara yang inkisyaf, yang tidak ada keraguan di situ. Misalnya, ya banyak lah. Misalnya kita tahu bahwa Kampung Rambutan itu ya tempatnya atau lokasinya ya di daerah mana itu ya, di daerah itu yang kita tahu itu, kita nggak ada ragu sama sekali. Kampung Rambutan itu di Kampung Rambutan itu di daerah mana itu, di daerah dekat Pasar Rebo itu ya, di situ itu kita tahu betul, yakin, tidak ada keraguan-raguan ya. Itu namanya ilmu yaqini. Jadi ketika Al-Ghazali dalam proses mencari apa itu ilmu yang kokoh, yang yakin itu. Nah, hakikatul umur itu ya, hakikat segala sesuatu, hakikat ilmu yaitu pertama ini proses ya. Al-Ghazali pertama berpikir, ilmu yang yakin adalah ilmu yang di situ tersingkap al-ma'lum, tersingkap kepada saya secara meyakinkan, gak ada keraguan. Balil amanu ya.
sebaliknya keamanan apa aman itu maksudnya aman ya aman minal khoto'i dari kesalahan ya yang bagi seharusnya yakuna ada ya. Jadi keselamatan atau aman dari kesalahan ya yang bagi ya seyogyanya ayakuna ada al aman tadi itu muqarinan menyertai lil yakini kepada keyakinan muqaranatan kesertaan lautahadda muqaranatan dengan kesertaan lautahadda seandainya menantang biidhari butlanihi dengan menampakkan kesalahannya al yakin ini ya. Masalan umpamanya man seseorang fa'ilnya tahadda yaklibu yang mampu membalik orang ini al hajarob batu zahaban menjadi emas wal aso dan membalik tongkat thu'banan menjadi ular seperti Nabi Musa ya. Lam yurith tidak akan menyebabkan zalika kemampuan seperti ini syakkan keraguan wa imkanan dan kemungkinan. Jadi ilmu yang yakin itu bahkan, maksudnya balil amanut, bahkan dia ilmu seperti ini aman atau terproteksi, ya, terlindungi dari kesalahan. Sehingga begitu rupa sehingga kalau seandainya saking yakinnya, saking tidak mungkin ada kesalahan dalam ilmu ini, ya, amannya ilmu ini dari kesalahan itu begitu rupa sehingga seandainya ada orang berkata kepada kita bahwa yang kamu yakini itu salah. Buktinya apa? Buktinya saya bisa mengubah batu menjadi emas atau tongkat menjadi ular. Artinya apa? Kalau ada orang ingin menunjukkan kesalahan pengetahuan kita, apa yang kita yakini dengan menunjukkan semacam apa itu kemukjizatan atau semacam tindakan yang seperti magic begitu, ya, itu nggak akan membuat kamu ragu. Ya. Jadi kalau kamu misalnya yakin, kamu misalnya bahwa kamu tahu bahwa 1 ditambah 1 tambah 1 itu 2. Kalau ada orang berkata kepada kamu bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 3, bukan 2 seperti yang kamu yakini itu, buktinya adalah bahwa saya bisa menjadikan tongkat jadi ular. Kamu nggak percaya? Ya, soal tongkat jadi ular itu memang menakjubkan, tapi itu tidak akan mengubah keyakinanku bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Itulah namanya ilmu yang yakin. Jadi ilmu yang nggak akan, ilmu yang menimbulkan keyakinan, di mana keyakinan itu nggak akan gingsir, nggak akan bergeser, walaupun ada orang menunjukkan tindakan-tindakan yang menakjubkan, kekeramatan kepada kamu, nggak akan mengubah sedikit pun keyakinan kamu. Kalau sudah sampai ke level itu namanya keyakinan, ya. Ilmu yang meyakinkan itu. Fa ini karena sesungguhnya aku idza alim itu jika tahu aku annal asyrata sesungguhnya 10 aktsaru lebih banyak minat salasati dari 3. 10 itu lebih besar daripada 3. Saya tahu itu, yakin, saya nggak ragu sama sekali. Falaqal maka seandainya berkata li kepada qailun seseorang, lah enggak, 10 itu tidak lebih besar daripada 3. 10 itu lebih kecil daripada 3. Nah, ada orang mengatakan begitu. Balik salah satu sebaliknya 3 itu aksaru lebih banyak minal asyati daripada 10. 3 itu lebih gede daripada 10 kata orang ini, ya. Dalilnya apa? Buktinya apa? Bidalili anni, dengan bukti sesungguhnya aku aklibu bisa mengubah hadhil asa tekan ini atau tongkat ini thu'banan sebagai ular, ya. Waqalaba dan berhasil betul-betul bisa mengubah orang ini kepada tongkat tadi itu menjadi ular maksudnya. Wa syahadtu dan menyaksikan aku zalika kejadian ini minhu dari orang ini. Dia memang mengherankan kok bisa dia mengubah tongkat jadi ular itu, ya.
Nah, kalaupun ada orang seperti ini ingin menimbulkan keraguan-raguan kepada diri saya mengenai pengetahuanku tadi, bahwa 10 itu lebih gede daripada 3, lam asyukka, tidak akan ragu aku, bisa babi dengan sebab orang yang bisa membalikkan tongkat jadi ular ini, fi ma'rifati, di dalam pengetahuanku. Walam yahsul, dan tidak akan terjadi li kepadaku minhu, terhadap orang ini, illa ta'ajubu, kecuali saya heran. Ya saya hanya heran saja, tapi keyakinanku tentang 10 lebih gede daripada tidak berubah. Itulah namanya ilmu yakini itu ya. Illa ta'ajubu, kecuali heran min kaifiyati kudrati, terhadap cara kemampuannya orang ini, alaihi, terhadap mengubah tongkat jadi ular tadi itu. Fa'amma syakku, adapun keraguan-raguan, fima, dalam sesuatu, alim tu, yang mengetahui aku kepada ma, fala, maka tidak. Kalau soal ragu terhadap pengetahuan tadi itu, enggak. Saya enggak akan berubah keyakinan saya bahwa 10 itu lebih besar daripada 3, walaupun ada orang membuktikan, menyalahkan saya dengan bukti bisa mengubah tongkat jadi ular ya. Ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan epistemologi ya. Ini namanya epistemologi itu ya ini ya. Jadi epistemologi itu satu cabang pengetahuan ya, yang berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, dari mana sumbernya, melalui cara apa, metodenya bagaimana, itu namanya epistemologi. Epistemologi itu adalah satu cabang yang berbicara mengenai bagaimana kita bisa tahu sesuatu. Itu namanya epistemologi. Nah, yang dibahas oleh Al-Ghazali di sini ini adalah teori mengenai epistemologi. Jadi epistemologi itu ya salah satu temanya yang mengenai ini. Apa itu ilmu? Ya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ilmu kita ini benar, tidak ada keraguan. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ya tentu banyak sekali tema-tema yang dibahas dalam epistemologi. Kalau sampean mau tahu epistemologi Al-Ghazali ya, itu ditulis secara panjang lebar di dalam kitab Ihya di jilid pertama tentang Kitabul Ilm. Ya, itu di situ ada pembahasan yang panjang lebar mendalam mengenai epistemologi, teori pengetahuan menurut Imam Ghazali. Ya. Nah, tapi di sini beliau berbicara mengenai epistemologi berdasarkan pengalaman beliau. Tsumma alimtu, kemudian tahu aku, anna kullama, sesungguhnya setiap sesuatu, la a'lamu, yang tidak bisa mengetahui aku kepada ma ini, ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini. Kalau ada pengetahuan kok tidak mencapai level ini, nah, ini menurut kesimpulanku, Al-Ghazali maksudnya, wala atayaqqanu, yang dan tidak meyakini aku kepada ma, pengetahuan tadi itu, hadzan nau'a, seperti jenis ini, minal yakini, dari keyakinan ya. Fahuwa, maka ilmu semacam itu, la ilmun, adalah ilmu, la thiqata, yang tidak ada kepercayaan, bihi, terhadap ilmu ini. Kalau kamu punya pengetahuan itu tidak menimbulkan keyakinan sampai ke level ini. Apa level ini itu? Level, kalaupun ada orang membuktikan bahwa kamu salah dengan menunjukkan keajaiban, menunjukkan kemampuan berbuat magic seperti itu, kamu gak akan ragu sama sekali. Walaupun kamu dibayar sekian juta, sekian miliar, ya mungkin diterima uangnya, tapi pendapat saya mengenai ini gak berubah. Nah, itu namanya ilmu yang yakin itu. Nah, kalau ilmu belum sampai ke level ini, maka ilmu seperti itu la thiqata bihi, tidak bisa dipegang, nggak reliable ya. Nah, ilmu semacam ini itu tidak banyak. Ya, banyak, cuma sebagian besar ilmu-ilmu atau yang kita sangka ilmu hari-hari ini ya, informasi melalui Twitter, melalui Facebook, melalui surat kabar, majalah, macam-macam. Itu kan kebanyakan bukan ilmu yang sampai tingkat ini, ya kan? Kita dengar informasi mengenai apa gitu. Betul begitu enggak?
Pasti nggak nyampe ke level ini. Ya. Pengetahuan yang kita ketahui sehari-hari itu kebanyakan tidak sampai ke level ini, nggak nyampe. Ya. Tidak ala ilmu yaqini itu ya. Wala amanah, dan tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan ma'ahu dengan ilmu yang seperti ini. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu la amanah, yang tidak ada keamanan, tidak ada rasanya aman ma'ahu bersama ilmu ini karena masih ada keraguan, maka falaisa, maka tidak ada ilmu seperti ini bi ilmin yaqiniyin, sebagai ilmu yang yakini ya. Makanya di dalam tradisi epistemologi Islam itu, teori mengenai pengetahuan dalam Islam itu, yang disebut dengan ilmu itu bertingkat-tingkat ya. Ada namanya ilmu itu yang paling tinggi ya. Kemudian di bawah itu ada namanya zon, sangkaan. Yang disebut dengan zon itu adalah ada dua kemungkinan ya. Misalnya ada satu informasi ya 70% mungkin benar, 10% atau 30% salah. Nah, kalau 70% itu namanya zon karena di atas 50 ya. Tapi kalau di bawah 50% keakuratannya, maka itu namanya waham ya. Kalau 50-50 namanya syak, namanya ragu-ragu. Kalau di bawah 50% namanya wahmun, namanya waham. Waham itu ya spekulasi ya, spekulasi. Jadi itu dibagi-bagi ya. Ilmu paling tinggi, di bawahnya zon, di bawahnya lagi syak, di bawahnya lagi waham ya. Nanti juga ada lain lagi, argumentasi itu juga dibagi-bagi ya. Jadi argumentasi yang paling tinggi namanya burhan. Jadi burhan itu artinya adalah argumen yang kokoh sekali ya, yang akan menghasilkan ilmu. Jadi ilmu itu adalah alatnya untuk membuktikan kebenarannya, itu namanya burhan ya. Burhan itu adalah biasa diterjemahkan sebagai demonstrasi ya. Nah, ada ilmu yang dibuktikan bukan dengan jalan burhan, tapi melalui jalan namanya jadal, debat. Ilmu yang dihasilkan dari debat kayak di Twitter itu tidak akan sampai kepada ilmu itu. Jadal itu ya, namanya jadal itu dialektik ya. Itu umumnya tidak akan sampai kepada ilmu. Ya, sangkaan aja, karena setiap pendapat dalam perdebatan bisa disangkal dengan opini yang lain ya. Misalnya ya contohnya yang paling aktual sekarang ini adalah dalam masalah COVID-19 ini ya. Ada yang berpendapat bahwa lockdown total itu akan bisa mengatasi penyebaran COVID. Ada yang mengatakan ya memang bisa, tapi nanti bagaimana keadaan masyarakat, apakah itu tidak menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang. Jadi ada opini tandingan yang mengatakan lockdown itu tidak masuk akal karena alasan begini. Jadi apakah lockdown itu benar efektif atau tidak, itu kebenarannya itu nggak akan sampai kepada al-ilmul yaqini. Paling jauh ya zon, ya menurut estimasi orang yang mendukung lockdown itu bisa mencapai tujuan. Yang tidak setuju ya dia punya argumentasi yang lain, punya zon yang lain, tapi itu bukan ala ilmu yaqini ya. Jadi inilah kesimpulan Al-Ghazali setelah mencari sana ke sini dan sampai kepada kesimpulan ilmu yang yakin seperti ini ya. Itu pertama. Sekarang al-qaulu fi madakhilis safsatati wa jahdil ulumi. Al-qaulu ini adalah pembahasan fi madakhilis safsatati, di dalam jalan-jalan masuknya ya, artinya sumber dari safsatah ya. Wa jahdil ulumi, dan mengingkari ilmu. Safsatah itu artinya adalah dari kata sufistoiyun atau
Sufistoi ya. Jadi ini sejarahnya sebetulnya terkait dengan satu kejadian dulu di Yunani ya. Dalam eranya dulu Sokrates ya, Plato, Aristoteles, itu ada sekelompok orang yang itu banyak dibahas di dalam bukunya Plato dan Aristoteles ya, dalam sejarah Yunani, yang kemudian informasi ini diteruskan juga, dibahas oleh para ulama Islam ya, dan menjadi pembahasan penting gitu. Jadi di Yunani dulu itu ada orang namanya orang sofis ya. Orang sofis itu adalah orang yang suka mendebat segala hal. Jadi orang ini tidak ingin mencari kebenaran. Pokoknya kalau ada orang percaya kepada sesuatu, didebat, apapun itu ya. Pokoknya orangnya ini tengil lah, kira-kira gitu ya. Orang yang kepingin membuat orang ragu terhadap apa saja, yang dalam istilah sekarang disebut sebagai orang yang relativis ya. Orang yang tidak percaya bahwa ada kebenaran. Setiap kebenaran bisa dihancurkan dengan keraguan-raguan. Itu namanya orang sofis ya. Nah, di dalam perkembangan epistemologi atau perkembangan teori mengenai pengetahuan, safsatoh atau sophistry ya, tindakan membuat orang ragu-ragu terhadap pengetahuan, itu ancaman. Itu kayak pengganggu keamanan itu ya. Orang seperti ini itu bermasalah. Dan ini tugas para filosof dan para ulama untuk membela pengetahuan. Karena kalau pengetahuan tidak ada, semua serba relatif, semua nggak ada kebenaran, ya repot ya. Jadi sekarang Al-Ghazali berbicara akan membahas mengenai jalan dari mana orang-orang sofis ini bisa masuk untuk menyerang pengetahuan kita ya, dan bagaimana menjawabnya ya. Tsumma fattashtu. Nah, jadi ini proses yang menarik ya. Jadi saya, Al-Ghazali maksudnya, setelah mencari sana kemari sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu yang yakini, yang meyakinkan adalah ilmu yang sampai ke tingkat seperti tadi itu. Kalau ditantang orang dengan dibuktikan dengan magic atau dengan mukjizat pun, saya nggak akan goyah ilmuku. Itulah ilmu yang yakini. Nah, sekarang kalau ada orang meragukan ilmu seperti itu bagaimana? Nah, ini sekarang dibahas ini. Tsumma fattashtu. Kemudian meneliti aku an ulumi, terhadap ilmu-ilmu yang aku punyai. Fawajadtu, maka menjumpai aku nafsi diriku atilatan, kosong, an ilmin, dari ilmu, mausufin, yang disifati, bihadhi sifati, dengan sifat seperti ini, illa fil khissiyati, kecuali di dalam ilmu-ilmu yang bersifat khissiyat, yang bisa diindra ya. Ilmu-ilmu yang sensual, maksudnya sensual itu yang bisa dilihat, bisa diindra ya, dengan panca indera kita. Wad daruriyati, dan ilmu-ilmu yang bersifat daruri, yang bersifat spontan, yang nggak bisa ditolak karena pengetahuan itu begitu jelasnya ya. Jadi Al-Ghazali setelah dia tahu apa itu definisi yang yakini, kemudian Al-Ghazali mencoba meneliti ilmu-ilmu yang aku pelajari di sekolah selama ini. Itu tampaknya kok nggak sampai ke level ini. Ya, ilmu fikih, ilmu apa itu nggak sampai ke level ini. Apalagi fikih itu semua dhanniyat sebagian besar ya. Ilmu-ilmu di dalam ilmu fikih itu dhanniyat sebagian besar. Kecuali yang ada yang ijma, yang jelas-jelas ada ayat hadisnya, tapi kan sebagian berarti istihad. Istihad itu kan dzanni. Al-Ghazali sebagai ahli fikih ya, karena beliau ngarang kitab fikih juga, ngarang kitab usul fikih. Beliau diteliti ilmu-ilmu fikih, nggak nyampe ke level ini, nggak nyampe ke al-ilmul yaqini itu. Semua dzanniyat ya. Jadi sebagian besar ilmuku itu ternyata tidak ilmu yaqini. Kecuali ilmu-ilmuku yang bersifat khissiyat ya. Ilmu khissiyat itu artinya begini, jadi ilmu itu ada khissiyat, ada daruriyat, ada badihiyat, ada 3 jenis ilmu ya. Jadi ilmu pertama, ilmu khissiyat, ilmu yang berdasarkan panca indera kita ya. Misalnya ya, ketika saya pegang gelas ini, tumbler ini,
ketika saya pegang, lihat dan saya pegang ya. Ketika saya memegang barang ini, maka dari penglihatan dan kegiatan saya memegang tumbler ini, kemudian timbul pengetahuan dalam diri saya yang tidak bisa diragukan bahwa ya ada barang ini nih, gelas warna apa ini, warna merah ini. Ada barang terbuat dari plastik yang warna merah ini isinya adalah air untuk diminum. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan seperti ini, pengetahuan yang yakin betul, karena nggak mungkin, ya ada barangnya kok, masa nggak mungkin diragukan. Namanya ilmu yakini. Jadi Al-Ghazali ketika meneliti ilmu-ilmu yang dia punyai, itu nggak ada yang sampai ke kategori ilmu yakini. Kecuali ilmu-ilmu yang khisyat seperti ini, ilmu bahwa dia ada gelas atau dia punya rumah, saya punya rumah misalnya, itu namanya khisyat. Ilmu-ilmu yang berdasarkan penglihatan mata, pendengaran atau perabaan atau penciuman atau perasaan, maksudnya dicecap ya, yang diindera dengan 5 indera itu namanya ilmu khisyat. Ilmu khisyat itu ilmu yang meyakinkan karena kita rasakan sendiri ya, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri ya. Nah, ilmu seperti ini ya ilmu yang berdasarkan data empiris, jadi nggak mungkin diragukan ya. Ilmu yang kedua adalah ilmu namanya daruriyat. Ilmu daruriyat adalah ya ilmu yang kita peroleh berdasarkan pengetahuan yang spontan ya. Ya misalnya ya tadi itu ya, ketika apa itu ketika kita melihat ada tumbler ya, melihat langsung secara doruri, secara spontan kita langsung punya informasi, punya pengetahuan bahwa ada barang yang namanya gelas warna merah ini. Itu namanya doruri. Tanpa kita berpikir apapun, itu langsung ada ilmu seperti itu. Ketika saya melihat ada misalnya kucing sedang berjalan di depan rumah saya, langsung saya dapat pengetahuan secara spontan, nggak mungkin kita tolak karena itu datang begitu saja kepada pikiran kita. Oh, ada kucing di situ. Ya, ada kucing di situ. Itu ilmu daruri. Ilmu daruri, ilmu adalah ilmu yang datang secara spontan, nggak melalui, nggak seperti misalnya 26 ditambah 70 ada berapa? Itu mikir dulu kita. Itu mikir, itu enggak daruri itu. 125 ditambah 360 itu ada berapa? Itu enggak daruri. Itu perlu mikir itu. Nah, itu namanya ilmu yang disebut dengan ilmu yang muktasab ya, yang harus dicari dengan usaha. Nah, ada ilmu yang namanya badihiyat, ilmu yang bersifat aksiomatik ya. Yang secara nalar itu memang terbukti kebenarannya, nggak mungkin salah. Ya tadi itu termasuk contohnya badihiyat adalah ilmu yang berdasarkan hukum nalar, hukum logika ya. Bahwa 10 itu lebih gede daripada 3. Itu namanya badihiyat. Nggak mungkin salah. Bahwa 3 ditambah 3 itu pasti 6, nggak mungkin yang lain ya. Nggak mungkin yang lain, itu namanya hukum nalar itu namanya badihiyat. Nah, Al-Ghazali ketika meneliti ilmu-ilmu yang dia punyai, nggak ada yang ilmu yang meyakinkan kecuali yang kategorinya khisyat atau badihiyat atau daruriyat itu ya. Selebihnya ilmu-ilmu yang tidak meyakinkan. Fakultu, maka berkata aku, al-ana, sekarang, ba'da husulil ya'si, setelah terjadinya keputusasaan ya, maksudnya putus asa, tidak mampu mencapai ilmu yang yakini dalam banyak hal, kecuali di dalam hal yang sangat terbatas, yaitu hal-hal yang bersifat khissiyat dan daruriyat ya. La matma'a, tidak ada harapan fil iktibasi untuk memperoleh ya lil muskilati, kepada fil iktibasi, di dalam memperoleh cahaya ya, atau titik terang dari kata kobasun, artinya adalah
lilin atau oncor atau apa ya penerangan ya, lil muskilati untuk menerangi muskilah ya, illa minal jaliyati kecuali dari ilmu-ilmu yang sangat jelas, yang dengan sendirinya benar ya, ilmu yang jaliyat yang nggak ada keraguan-raguan, yaitu apa? Wahia al jaliyat adalah al khissiyatu, ilmu-ilmu yang bersifat indera tadi itu, inderaan, wad daruriyatu, dan ilmu-ilmu yang daruriyat ya. Fala buddha, maka tidak mungkin tidak min ihkamiha, untuk memperkokoh ya, ilmu yang jaliyat ini awalan pertama-tama. Li'atabayyana, supaya meyakini aku ya, supaya memverifikasi aku, anna thiqati, sesungguhnya rasa percayaku, bil mahsusati, kepada barang-barang yang diindera, wa amani, dan keamananku, minal ghalati, tidak dari kesalahan, fid daruriyati, di dalam ilmu-ilmu yang bersifat daruriyat ya. Ahwa, apakah keamananku tadi itu min jinsi amani, termasuk satu jenis dengan amanku, alladzikana yang ada aman ini, min qablu, dari waktu sebelumnya, fit taqlidati, di dalam masalah-masalah yang bersifat taklid, mengikut kepada opini orang sebelumnya ya. Wa min jinsi amani aktsaril khalqi, dan atau dari jenis amannya sebagian orang, fin nazariyati, di dalam hal-hal yang bersifat nazari, bersifat penalaran ya. Amhuwa, ataukah keamanan seperti ini amanun, keamanan muhaqqaqun, yang pasti, la ghaura, tidak ada bahaya ya, maksudnya tidak ada ancaman, fihi, di dalam aman ini, wala ghailata, dan tidak ada serangan lahu bagi tidak ada ya serangan lahu bagi aman ini ya. Jadi ini proses proses Al-Ghazali mencari kebenaran ya. Jadi setelah saya sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu yang bisa dipegang ya, setelah diteliti kan ilmu-ilmu yang saya punya itu semuanya nggak ada yang sampai kepada ilmu yakini, kecuali ilmu-ilmu yang bersifat khissiyat, yang sumbernya adalah panca indera, dan ilmu yang bersifat daruriyat. Udah itu aja, selebihnya nggak ada yang meyakinkan. Nah, karena saya sudah sampai kepada level itu, kemudian saya, ya sudah, ini yang saya punya, ini yang harus saya pegangi. Ini modal saya untuk pengetahuan saya. Ini semacam modalnya, kapitalnya. Karena kalau sudah ini nggak ada, artinya apa? Nggak punya ilmu saya. Nggak ada ilmu yang meyakinkan pada diri saya ya. Kalau sudah nggak ada, bahkan ilmu yang bersifat khissiyat pun nggak saya percaya, udah habis, saya nggak punya ilmu sama sekali ya. Jadi ini kayak Imam Ghazali mencoba untuk mencari kepastian. Ilmu yang pasti yang saya punya sekarang ini yang jelas hanya ilmu yang bersifat khissiyat dan bersifat daruriyat. Itu yang disebut dengan ilmu-ilmu jaliyat, yang ilmu yang sudah jelas kebenarannya. Ini modal saya. Ya, ini modal yang harus saya pegangi itu ya. Saya harus memperkokoh ini supaya tidak kehilangan pegangan, supaya saya tidak dihantam oleh keraguan-raguan itu ya. Kenapa saya harus memegangi ini? Supaya ya saya bisa yakin betul bahwa ini rasa percaya saya kepada ilmu-ilmu yang bersifat khissiyat dan daruriyat ini seperti status keyakinan saya kepada ilmu-ilmu seperti ini, keyakinan yang betul-betul tidak ada keraguan di situ, atau seperti kepercayaan saya kepada pendapat-pendapat yang saya warisi dari orang-orang tua saya sebelumnya, artinya itu tidak mengandung keyakinan sama sekali ya.
Saya harus memastikan dulu, ini saya percaya kepada ilmu-ilmu ini, percaya betul, tidak ada keraguan, atau percaya saya hanya percaya seperti taklid saja. Saya harus pastikan betul, karena kalau tidak saya pastikan betul, saya bisa kehilangan pegangan itu. Nah, karena itu fa'aqbaltu, maka kemudian memfokuskan diri aku, menuju aku bijidin dengan cara yang sungguh-sungguh, balighin, yang sesungguhnya ya. Fa'aqbaltu, maka menghadap aku, menuju aku ya, pergi aku, maksudnya sekarang saya meniatkan diri, ata'ammalu ya, dengan sungguh-sungguh, bijidin balighin, ata'ammalu, memikirkan aku, merefleksikan aku, fil mahsusati, di dalam hal-hal yang bersifat indrawi, yang bisa diindra, wad daruriyati, dan ilmu-ilmu yang bersifat daruri, tadi itu yang spontan, tidak ilmu yang tidak membutuhkan pikiran untuk bisa kita ketahui ya. Wa anduru, dan melihat aku, memikirkan aku, hal yumkinu, apakah mungkin nih kepadaku an asyakkika, untuk meragukan aku, nafsi, diriku, fiha, di dalam ilmu-ilmu yang bersifat mahsusat dan daruriyat ini. Jadi Al-Ghazali kemudian setelah dia yakin betul bahwa ilmu yang hissiyat dan daruriyat itu ilmu yang kokoh, sekarang beliau mencoba meneliti kembali, apakah betul ilmu yang hissiyat, yang daruriyat itu juga kokoh. Ini namanya proses proses mencari kebenaran. Jadi segala hal itu diragukan ya. Makanya ada yang mengatakan Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal itu mirip seperti, atau bukan ya, mirip seperti René Descartes ya, seorang filosof Prancis yang dianggap sebagai pemula lahirnya metode ilmiah modern ya, René Descartes itu ya, yang juga mengalami proses serupa, jadi meragukan segala hal. Apakah betul ketika saya melihat gelas ini saya yakin betul di gelas ini ya, jadi Al-Ghazali itu dalam proses pencarian kebenaran itu sampai seradikal itu, sampai hal-hal yang dilihat pun itu diuji. Betul nggak ketika saya melihat sesuatu itu, yang saya lihat itu ya betul-betul barang itu ada. Ini proses, namanya proses pencarian kebenaran yang membuat beliau mempertanyakan segala hal itu ya. Cukup sekian ya untuk ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal, karena ini bersambung terus ya, kalau dibaca nanti ya nggak habis-habis ya. Kita teruskan besok ya. Ya, dan mari kita tutup dengan membaca sholawat Tibbil Qulub. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.